Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Aldi Briansa Putra, NPM 191872030378 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Cakupan ekonomi moneter antara lain peranan dan fungsi uang dalam perekonomian, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit, struktur dan fungsi bank sentral, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, pembayaran, serta sistem moneter internasional. Alasan perlunya mempelajari ilmu ekonomi moneter adalah yang pertama, dapat mengetahui secara mendalam tentang mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional. Yang kedua, dapat mengetahui serta menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, dapat menambah pengetahuan kita tentang beberapa lembaga serta konsep yang berkaitan dengan uang, bank, dan kegiatan ekonomi yang dijumpai atau dihadapi sehari-hari. Efek daripada kebijaksanaan moneter terhadap pekerjaan serta pendapatan kita perlu dipahami dengan seksama, agar supaya arah kebijaksanaan tersebut dapat sejalan dengan keinginan kita. Untuk pemahaman ini diperlukan pengetahuan tentang ekonomi moneter, khususnya kebijaksanaan moneter, yakni pengaturan tentang uang dan perbankan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fitria Usbaniah, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. NPM saya 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. 1. A.C. Piggio dalam bukunya The Value of Money, yang dimaksud uang adalah alat tukar. 2. D.H. Robertson dalam bukunya Money, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran uang untuk mendapatkan barang-barang. 3. R.J. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Peranan dan fungsi uang. Secara umum, uang mempunyai fungsi secara perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. 1. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. 2. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan
nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. 3. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat menyimpan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Selain ketiga di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain: 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter, guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. 2. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa mendatang. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahim, NPM 19187203002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siapa yang menentukan jumlah uang. Mekanisme jumlah uang yang beredar bergerak melalui berbagai jalur, yaitu jalur bank sentral yang berfungsi sebagai pencetak uang, jalur bank umum baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian melalui jalur bank pengkreditan rakyat baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mekanisme jumlah uang yang beredar bergerak melalui jalur, diantaranya yaitu yang ke-1 yaitu melalui jalur bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, yang tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua yaitu melalui bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir yaitu melalui bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Uang primer adalah inti dari proses penciptaan uang beredar, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Mekanisme penciptaan uang primer ini terjadi melalui proses penggandaan uang yang terjadi di BPUG atau badan atau bank
pencipta uang giral. Uang sentral dapat mengendalikan uang primer. Permintaan total akan uang primer berasal dari masyarakat yang ingin menggunakannya sebagai uang kartal, serta bank komersial yang memerlukannya sebagai cadangan. Karena masyarakat mempunyai rasio yang telah tertentu antara cadangan terhadap deposito, hubungan antara stok uang beredar dan stok uang primer, bahwa hal itu dihubungkan dengan multiplier uang. Multiplier uang adalah rasio atau nasabah antara stok uang beredar dengan stok uang primer. Nilai dari uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli atau ditukarkan dengan harga barang dan jasa atau internal value, serta valuta asing atau external value. Dengan demikian, besarnya nilai uang ditentukan oleh harga barang dan jasa. Apabila harga barang ini naik, maka nilai uang akan turun. Biasanya ada 3 metode untuk mengukur nilai uang, yakni dengan menggunakan indeks biaya hidup, indeks harga barang-barang perdagangan besar, atau apa yang disebut dengan GNP deflator. Indeks biaya hidup umumnya banyak dipakai sebagai ukuran nilai uang. Indeks ini mencakup harga beberapa barang kebutuhan hidup. Di Indonesia, kita kenal dengan indeks 9 bahan pokok, indeks harga 62 macam barang, dan sebagainya. Sedangkan indeks harga perdagangan besar merupakan indeks harga barang-barang yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan barang lain. GNP deflator mencakup harga-harga barang yang lebih luas atau banyak dibanding dengan indeks biaya hidup maupun indeks harga perdagangan besar. Cara menghitungnya dengan membagi GNP nominal dengan GNP real pada harga konstan. Ketiga angka indeks ini cenderung bergerak bersama-sama arahnya, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Perubahan ini memberikan informasi tentang perubahan nilai uang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.